Biar latar belakang. Kenapa? Biar latar belakang. Dari judul. Dari judul. Topiknya saya pengen lihat. Oh ini topik apa Bu? Penelitian ya? Iya, coba lihat. Oh itu kita taruh paling bawah itu. Kok taruh paling bawah? Karena kita nggak rubah PPT. Oke, gedein coba. Perception, learning, attitude towards taste of bakso Afung. Jadi rasa aja nih, Iya. nggak harga. Kemarin katanya harga, Yodi. Bukannya satu aja ya Bu? Karena kemarin kita mikirnya tuh mau blind test biar ada bahan nanti itu video. Iya, pasti ada bahan. Maksudnya terhadap ini kan maksudnya bakso Afung ini kan kamu kemarin menyebutkan bahwa this is the premium bakso, right? Ya kan? Nah, jadi kalau premium bakso, coba kamu masukinnya terhadap either itu kualitas atau terhadap harga. Coba. Kualitas atau enggak harga. Coba menurut kalian maunya yang mana ngambilnya? Kualitasnya. Tapi jadi kita nambahin atau gimana tuh? Ya tambahin aja. Kalau kualitas, taste itu masuk dalam kualitas tuh bisa tuh. Kalau kualitas dan harga, ini kan sebenarnya kalian pengen membandingkan kan? Ini kan bakso harga di 70.000 ke atas ya, let's say. Kalau di bandara sih saya biasanya 120 ribuan tuh. Kalau saya belum pernah nyobain di luar bandara. Nah coba nanti dicek kalian mau yang mana nih? Perception, learning, attitude towards maybe the price or quality ya. Pilih salah satu. Iya nanti kalau taste nanti bisa tetap dimasukin, mau blind test gitu tetap bisa dimasukin. Cuma kan di sini bukan kalau taste doang kurang gitu. Bisa paham nggak? Oh jadi kalau biarpun kita misalnya pilih price aja. Coba sekarang gini deh. Kalian tahu bakso? Udah pernah nyobain kan ya? Kita semua bakso ya. Bakso Afung punya rasa spesial nggak? Ada. Apa? Aku jujur nggak pernah coba sih. Dia lebih light. Ya. Kenapa? Lebih light. Lebih light. Terus? Greasy. Terus dia baksonya juga ada yang campur jamur kan? Itu bukan rasa. Kalau udah campur jamur itu sudah itu beda jenis. Nah, itu jenis produk ya masuknya. Mungkin lebih bening sih. Lebih bening. Apanya yang bening? Kuahnya. Karena banyak bakso lain yang juga bening. Dia bening terus light terus apa lagi? Kayaknya beda konsep sih. Mungkin kalau mau ya terhadap si baksonya aja, bakso Afung bukan rasa. Karena kalau rasa, bakso tuh rasa ya begitu-gitu gitu, nggak jauh karena dia punya ciri khas kan. Bakso itu khasnya ya begitu. Indonesia punya. Cuma kalau misalkan cuma dirasa, ini kalian nggak ketangkep nih si consumer behaviornya si bakso Afung kayak gimana. Karena saya yakin anak-anak UMN nggak bakal beli. Bisa paham nggak? Di 70.000 sedangkan di bawah 20.000 udah puas mereka. Ya nggak? Kalau misalkan dari sini misalkan perception, learning, and attitude terhadap kepuasan beli di bakso Afung misalkan. Atau kualitas produk boleh. Bisa tuh, kualitas bakso Afung. Include-nya apa aja kalau kualitas? Ya kualitas tadi ada rasa, udah gitu ada bahan. Kan tadi bahannya si Oscar ya? Siapa? Andre. Gue jadi Oscar. Andre bilang kan tadi ada bahannya ada dari jamurnya ya, varian produk gitu. Kalau misalnya kita kan bahas harga, nah kemarin kita sempat mikir awalnya kita memang mau harga, cuma kita mikir nanti price itu dia ruang lingkupnya terlalu sempit. Enggak juga sih. Kalau quality and price boleh, bisa tuh. Bisa digabung ya? Bisa digabung. Karena kan misalkan kayak Joy nih, saya yakin kalau Joy beli bakso Afung, mau tidak mau di otak kita akan membandingkan kok harganya segini ya. Di otak kita ada apa? Oh mungkin kualitasnya bagus. Oh tempatnya enak. Misalkan gitu kan? Pasti gitu. Jadi pada saat kita mau bikin topik, kita membayangkan dulu kalau kita jadi konsumen gimana gitu. Sehingga kita pengen tahu nih, apakah benar pendapat kita seperti itu? Oke? Kebayang ya? Jadi di sini coba putuskan sekarang supaya nanti habis UTS kita nggak mau mulai lagi. Perception, learning, attitude towards quality and price of bakso Afung. Bu, cuman untuk kuesionernya gimana ya Bu? Itu nanti Yodi, kamu belum nyampe. Kalau belum nyampe jangan dipikirin dulu. Kalau misalkan saya suruh untuk menguji dari service quality misalkan, nah itu mungkin kamu bisa stres. Banyak sekali kan. Nah, tenang aja, ini gampang ini. Terus gimana lagi?
Kalian tuh bukan bilang susah, sebenarnya kalian karena bingung ya kan? Bingung. Kita lebih bingung ke arahnya sih Bu ini sebenarnya. Kenapa? Arah Nih, jadi gini, arahnya harus dari topik dulu. Contoh nih, perception, learning, attitude towards quality and price of bakso Afung. It means kamu harus mencari literatur review. What is the perception? Definition of perception. Udah gitu, definition of learning, definition of attitude, gitu. Dan masing-masing dari definisi tersebut, kamu harus menyimpulkan. Persepsi menurut Kotler, persepsi menurut Schiffman misalkan, persepsi menurut misalkan di situ Yodi. Dalam penelitian ini kami merujuk kepada definisi persepsi yang diungkapkan oleh siapa, gitu. Sama learning juga gitu. Menurut A, B, C. Nah menurut A, B-nya ini beda atau sama nih? Kayak kemarin yang sejalan atau yang berbeda gitu kan. Nah tapi nanti kamu di bawah di state bahwa dalam penelitian kamu merujuk ke siapa definisinya. apakah literatur review yang kita bikin itu harus misalkan nyarinya kan kemarin saya sempat lihat kelompok Viko tuh. Nah dia ada ketemu kalau nggak salah perception tapi yang terhadap dalam bidang coffee gitu. Dalam bidang kopi. Ini sama, ini juga boleh tapi ini nanti. Nih contoh, coba sekarang kita ke bab 1 coba. Bab 1 ya pendahuluan ya? Ya pendahuluan. Nah kita tuh pendahuluannya di Google Docs. Kenapa dipisah? Kemarin tuh lupa di Google Docs. Google Docs-nya apa? PPA. Buka WA ya. Apa? Berarti nanti UTS-nya itu bentuknya kayak research dong. Iya mini riset 3 minggu ya. It takes so long loh. Lebaran Bu. Iya nggak apa-apa lebaran. Saya tuh setiap lebaran ngoreksi punya kalian, bayangin. Saya selalu bawa koreksian itu kemanapun saya pergi. Sambil ini yang koreksi ya berarti. Saya selalu nggak sambil ngoreksi. Bahkan pada saat lebaran, ya udah keluarga lagi pada lebaran. Ini karena udah selesai saya maaf-maafan dan segala macam, balik saya ke meja kerja. Iya. Bu, jadi latar belakang sama pendahuluan tuh beda ya? Yang kemarin latar belakang kita itu. Latar belakang itu pendahuluan, bahasa Inggrisnya introduction. Kamu mah. Jadi yang kan kemarin kita sebelumnya ada bikin latar belakang. Ya latar belakang itu mana coba? Bukannya yang ini ya, bukannya yang Mana latar belakang? kita Latar belakang itu bahasa Inggrisnya introduction atau kata lainnya pendahuluan, itu latar belakang. Nah, Atau research background gitu. itu latar belakang kita nggak rubah yang ini. Mana? Berarti ambil yang di docs saja ya. Ambil Freshie di bilang docs saja. Mana lihat? ini kita nggak ada rubah kemarin. Nah, Ada. Ini kan salah Yodi. Gimana kamu teh? Kasih docs saja ya. Hah? Mana docsnya? nah kalau yang kemarin jadi kan cerita kita diskusi sama Rehan tuh. Ini sesat lagi si Rehan aja sesat. Ya, nah kemarin tuh kata si Rehan gini Bu, Bu Arum tuh minta selain daripada selain latar belakang, jadi latar belakang itu kemarin ini. Nah ini coba lihat ya. Pada masa sekarang Ini ini yang beberapa saya merah ini masih nyari definisinya. Oke. Bentar ya, coba saya lihat dulu ya. Ini setengah mati juga Bu bridgingnya. Ya pasti. Paling sulit dalam sebuah riset itu introduction. Introduction sama menentukan, karena di sini ada rumusan masalah. Kenapa kok ketawa? Ini bukan ini ya, kalau waktu kalian SMA paling gampang bagian latar belakang ya. Ya. Ya kan? Tapi kalau kita sebagai riset ilmiah, kalau kita bikin riset ilmiah, paling berat justru di sini. Karena kalian memetakan masalahnya di sini. Nah, coba lihat pada masa sekarang. Nah, ini nih sumbernya dari mana kalian ngomong gitu? Nah ini jadi kemarin itu kita
rencananya kita tuh bikin narasi dulu Bu. Jadi narasi kita bikin, kita baru nyari sumber. Dasar gini loh maksudnya. Ketika kalian ngomongin latar belakang, setiap kalimat ya yang mengandung pernyataan itu wajib ada citation. Kata siapa? Kalian nggak boleh berkata-kata dulu di sini. Berkata-katanya itu paling sebagai kalimat penghubung. Gitu. Nih contoh nih, pada masa sekarang ini perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh industri di bidang kuliner. Kata siapa? Kata siapa yang bilang bahwa sebagian besar ditopang oleh industri kuliner? Ada nggak? Belum ada Bu. Nah cari. Udah gitu yang menjadikannya sebagai salah satu sektor paling besar. Nah, salah satu sektornya. Berarti sektor lain apa? Nah itu. Ini kalau ini boleh kalimat kayak gini boleh, tapi benar-benar ada orang yang ngomong. Misalkan dari Kompas kamu nyari artikel, terus ada ahli ekonomi misalkan gitu ngomong tentang perekonomian Indonesia saat ini sebagian besar ditopang oleh industri di bidang kuliner. Tapi beliau harus ahli ekonomi yang memang sudah melakukan riset tentang itu. Boleh ditaruh di sini pendapat. Atau kata Pak Menteri Perdagangan, karena ini ngomongin perekonomian, atau Menko Perekonomian. Boleh kamu masukin di situ. Menurut Menko Perekonomian Indonesia tahun 2025, perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang. Nah itu. Berarti Bu, kalau menurut Ibu nih step untuk kita ngerjain pendahuluan ini, kita, kalau saya sih biasa saya bikin dulu nih kerangka yang kita mau bahasnya dari mana nih. Kan udah ada, saya kirim tuh di e-learning. Yang struktur itu ya? Iya, struktur itu. Jadi pertama itu kamu kan ngomongin dulu adalah yang umum dulu. Contoh ini udah benar, cuman saya pengen tahu ini kata siapa gitu ya Di. Karena harus ada kata siapa. Kita minta bantuan AI sih. Bukan ngaco kan? AI itu pasti dia ngumpulin dari mana-mana. Nah, cari dari mana tuh? Sumbernya dia dari mana? Karena kalau AI kita nggak bisa nih. Ini kata siapa? Terus lagi nih, peningkatan dan besarnya porsi industri kuliner di dalam perekonomian Indonesia didasari dengan adanya peningkatan pada daya beli masyarakat. Mana buktinya? Kalau misalkan kita misalnya ini nasi udah oke nih, cuman kita nanti Harus ada data. nyari datanya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam bidang kuliner di tahun 2015 sampai 2025. Misalkan gitu. Cari di kata data coba. Databook sekarang bayar. Kenapa? Databook sekarang bayar. Cari yang nggak bayar, cari yang udah bayar, udah gitu dia publish secara open source. Nah, screenshot. Nah, ini Yodi makanya gini Yod, nih ya. Cara untuk kalian tidak terlalu banyak nyari-nyari data itu adalah cari yang kalian rumuskan sendiri berdasarkan fakta gitu. Jadi nanti nyarinya bisa dari artikel kayak Kompas, terus artikel dari misalkan Kontan ya, itu kan. Terus misalkan lagi artikel dari Kompas ID, kalian kan cari bank data Kompas ID. Ada kan? Kita tuh Kompas ID tuh gratis sayang. Kalian tuh beruntung mahasiswa UMN Jadi itu. bukannya lihat mana Bu? Akun Kan ada. Lihat library, ngirim email. Kita itu gratis setiap tahunnya pakai Kompas ID. Dimana orang lain semua berbayar, itu kan mahal kan? Nah, cari bank data soal ini ada. Cari di search di Kompas ID. Itu liputan industri kuliner itu ada. Terus ada karena saya pernah baca ya. Saya bilang pede bilang ada karena saya pernah baca. Nah, jadi nih, ini Yodi ini bahaya nih kalau ngomongin kayak gini. Karena apa tuh? Semua terdapat beberapa faktor utama menentukan keberhasilan dari suatu produk kuliner. Aduh, ini semua pernyataan. Setiap pernyataan butuh bukti. Harus ada angka ini. Gitu. Bu, kalau misalkan kalimat-kalimat ini Bu, salah satu makanan yang telah menjadi ikon dan industri. Itu boleh. Itu pakai data. Salah satu makanan yang telah menjadi ikon industri kuliner Indonesia bakso. Boleh, nggak usah pakai data nggak apa-apa. Kamu bisa statement. Kasih statement. Karena Ya kan udah otomatis semua orang sudah tahu bahwa bakso adalah salah satu kuliner favorit orang Indonesia. Iya, jadi bukan fakta, kecuali bakso yang bentuknya kotak disukai oleh masyarakat Indonesia, terutama Gen Z. Datanya mana? Orang pada suka bakso kotak.
Tapi kalau bakso ya udah bakso, udah. Jadi kalau misalkan statement yang kita kasih ini bukan statement yang semua orang itu tahu gitu, kita harus kasih data ya? Iya dong, harus kasih data. Jadi kalau bentuknya statement harus kasih data. Tapi kalau ini kan adalah fakta. Nih, kalau ini udah fakta. Salah satu makanan yang telah menjadi ikon di industri kuliner Indonesia adalah bakso. Selain bakso apa lagi coba? Ada nggak? Mie ayam. Ada lagi? Tuh tahu. Nah, itu adalah pengetahuan umum. Boleh, Yodi. Tapi kalau misalkan udah ngomong tuh tadi, terdapat beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan dari suatu produk kuliner seperti rasa, harga, kualitas. Kata siapa? Ternyata ada lagi. Nah, kan itu kata siapa itu? Jangan gitu dong. Nah, cuman kita kan ini kita kan bangun Bu background konteksnya. Kita tuh kadang bingung Bu. Kita mau bahasnya mulai dari mana? Karena kan ini saya bahas mulai dari perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh industri di bidang kuliner. Nah, gini aja deh. Nih, jangan ngomongin perekonomian Indonesia, stres kan? Nih ya. Nih bakso apung. Contoh aja deh, saya kasih nih. Nah, di sini kalian bahas aja kuliner Indonesia aja. Kuliner Indonesia ada apa aja? Rendang. Ada apa? Nah, ini favorit rendang tuh. Abis rendang apa lagi? Soto. Terus apa? Nah, cari aja di situ. Cari nih, coba nih dari Kompas ya. Kompas kuliner nih. Cari tuh. Kompas kuliner. Nih ada nih wisata traveling atau apa? Cari nih. Ini boleh dari Kompas atau dari asal jangan dari Wikipedia. Oke? Bu, itu berbayar. Apanya? Kompas kuliner. Kompas kuliner. Kita itu gratis semua. You as students and me as lecturer, kita dapat akses. Cari di library, buka. Cari email dari library ke email students. Jurnal Google Scholar. Cari. Ya. Udah gitu, abis ngomongin kuliner Indonesia, ngomongin apa lagi? Kuliner Indonesia kan banyak. Terus yang paling disukai apa? Bakso. Paling disukai. Misalkan di sini dulu bikin datanya. Paling disukai nomor 1 apa? Misalkan bakso, Itu harus 2 cari tuh, Bu. sate. Ini ada nih data ini. Jadi daftar kuliner yang paling disukai oleh orang Indonesia. Nih, bakso, sate, misalkan mie ayam gitu. Nah, ini. Coba cari nih gitu. Atau misalkan cari juga misalkan di dunia bakso masuk urutan berapa? Masakan terlezat. CNN report, cari tuh. Bu, ini benar, Bu. Saya travel blogger aja, apal saya kalau kayak ginian. Udah, terus apa lagi? Abis ngomong kayak gini, baru tuh kamu kenapa orangnya suka? Kenapa suka? Nah, cari nih kenapa orang suka bakso ya. Nah, terus abis itu, abis ngomong tentang suka bakso di sini, ini kan tadi nih dari ini orang pada suka paling banyaknya adalah populer bakso, gitu. Misalkan dari 9 dari 10 orang Indonesia suka bakso, misalkan gitu. Coba cari, pasti ada. Nah udah gitu baru tuh kemajuan industri kuliner ya. Ngomongin industri kuliner di sini. Kuliner sekarang berarti bakso menjadi gerai yang ini ya, gerai modern ya. Yeah. Bakso yang tadinya kampung berubah jadi modern. Nah, ditandai dengan apa tuh kehadiran bakso modern? Mereknya apa aja? Mereknya apa aja baksonya? Bener, bakso Afung. Bakso gepeng. Gepeng tuh kan. Nah, cari tuh. Dia berdiri tahun berapa? Misalkan 2020 misalkan. 2021. Itu kapan nih? Berdirinya kapan? Itu aja. Tulis nih, tapi kalian bikin data sendiri. Cari baksonya apa aja. Cari 5 sampai 10 merek bakso yang sudah bukan bakso dorong, bukan bakso konvensional lagi. Kan ada Titoti kemarin apa? Kemarin gitu kan Yodi kan? Titoti apa? Podomoro, tuh lapangan tembak. Nah, cari tuh, dia berdiri tahun berapa? Kasih tahu nih di sini. Ini namanya latar belakang. Bu, cuman yang dari kenapa suka bakso ke industri kuliner bukannya agak ngelompat ya, Bu? Ya enggak dong. Kenapa suka bakso? Karena banyak yang suka sehingga berpengaruh terhadap iya. Rijinya masuk. Ampun deh sih. Oke, udah. Makanya kalau mau konsul itu jangan dadakan-dadakan.
Jadi pikiran tuh masih tertata dengan baik. Kalau dadakan itu kamu udah bingung semua mau bertanya apa, ya kan? Nah, dari industri kuliner ini, maka rata-rata kenapa mereka ada modern bakso, kenapa? Bakso menawarkan apa sih, sisi apa yang berbeda? Kualitas misalkan, apalagi Naira? Pelayanan. Terus apalagi? Tempat, rasa. Ada tempat duduk nggak? Ada. Nah, tempat, nah itu tempat misalkan, ya. Ini coba dicari nih, ini pasti ada nih data ini. Pada orang modern bakso, kenapa? Gitu. Mungkin orang sukanya karena ininya, gitu ya. Nah udah gitu, karena hal tersebut maka kamu tertarik untuk ambil topik ya. Ambil topik apa tadi judulnya? Perception, learning, attitude terhadap price and quality. Terhadap price and quality. Nah, ini kalian bisa juga nih petakan nih. Ini merek bakso, ini kan ada Afung, ada macam-macam. Berdiri tahun segini nih, harga berapa per porsi? Cari aja di Google Review. Ya kan? Gampang kan ya di nyarinya. Kok cepat ya bikin itu ya? Kenapa? Enggak seribet itu, kalian aja dibikin stres. Ini kalau udah kayak gini coba udah pakai AI sendiri. Ditanya dari mana bingung kan? Nah, udah tuh. Nanti jawaban yang dari kalian yang soal baksonya rasanya bening, terus ada bakso varian lain, itu nanti buat penguat bab 4 nanti belakang, jangan ditaruh di depan. Masa udah kesimpulan dulu, meneliti aja belum? Gitu. Karena apa? Setiap artikel ilmiah ketika kalian bicara harus ada basis datanya. Kata siapa, dari mana, angkanya dapat dari mana gitu. Kalau nggak ada angka, nggak ada kata siapa yang sudah melakukan penelitian, itu hanya sekedar asumsi. Asumsi nggak boleh masuk ke dalam sini gitu. Oke, jadi sudah nih, udah ya. Baru abis itu coba lihat, balikin ke ini, coba rumusan masalahnya mana? Atau pertanyaan penelitian deh bahasanya kalian mah. Belum bikin, Bu. Nggak ada bikin, Bu, yang masalah-masalahnya. Nggak ada bikin. Kalian gimana sih? Udah yang kemarin yang mengetahui persepsi, mengetahui tujuan deh. nah tujuan, iya, astagfirullahaladzim. Itu namanya research question ya. Dikasih tahu bahasa beda pusing kalian. Nah ini, gedein dong, gedein. Kontrol plus. Nah, pandangan orang, persepsi aja langsung. Mengetahui persepsi konsumen ya, persepsi konsumen terhadap bakso Afung. Apa tadi, rasa ya? Rasa dan kualitas bakso Afung. Learning berarti mengetahui ya? Ya. Proses pembelajaran bakso Afung. Kualitas ya, pembelajaran terhadap kualitas dan rasa. Kualitas dan harga. Jadi learning mengetahui ya. Kemudian attitude adalah untuk mengetahui sikap konsumen setelah mencicipi bakso. Jangan. Sikap konsumen terhadap bakso Afung kan udah tuh tadi. Ini tuh perception, learning, and attitude tuh kan tingkatan. Gitu. Jadi attitude-nya, sikapnya mau beli apa enggak gitu. Jangan telah mencicipi. Attitude tuh pasti sudah mencicipi, karena mencicipi ada di proses learning. Ya kan? Attitude tuh sudah memutuskan. Kayak Yodi udah jatuh cinta, nah itu learning tuh. Nah udah jatuh cinta, mau nembak nggak? Itu attitude. Kalau cuma jatuh cinta doang, nggak jadi pacar. Bisa paham? Jadi di sini langsung ya. Kalau tujuan risetnya adalah mengetahui. Kalau ini kan bagaimana? Ini masih terlalu luas ya. Kalau nanti bagaimana? Kalau tidak begitu bagaimana? Kan akhirnya gitu. Nah, tapi nanti kalian masukin. Berarti mengetahui dulu. Itu learningnya juga mengetahui aja atau menganalisis boleh. Ya, menganalisis proses belajar atau proses pembelajaran konsumen terhadap kualitas dan harga ya. Harga bakso Afung gitu.
Jadi rumusan masalah tuh, Bu. Itu rumusan masalah. Udah. Nanti kita habis UTS bongkar aja semua ya. Kita ada satu yang kita nanti mungkin materinya akan saya selesaikan cepat, terus habis itu kita sama-sama kerja semuanya bongkar. Ya. Oke, terus nggak apa-apa, emang ini saya udah dikasih tahu dari awal oleh koordinator bahwa nanti siap-siap ya. Capek. Oke, lanjut coba. Udah. Oh, udah kok ini. Saya cuma minta itu dulu kok sampai UTS kan. Nih bawa pulang nih. Bu, jadi ini Bu, kan ada struktur tuh Bu. Ini struktur nih. Strukturnya. Yang Ibu kasih yang thesis statement, habis itu background konteks, itu kan harus dipenuhi kan? Nah, ini kan thesis statement nih kayak gini nih tuh. Ini Background bukan- konteks ini background ini. Background konteks tuh. Nah, kenapa suka bakso? Itu background. Ini background konteks. Ini ngurut begini. Nah, ini begini. Bu, kalau saya misalnya saya punya ini, saya nyebutnya ini semua background konteks Bu. Ya enggak dong. Ini kenapa ada data? Data is about statement gitu. Jadi data statement gitu. Itu maksudnya. Nah, ini jadi menjadi background. The background is kenapa kamu memilih bakso Afung? Gitu. Oke. Terus untuk research gap-nya ini di mana ya? Kenapa? Research gap, karena dari apa yang aku paham research gap itu kayak penelitian kita bisa mengisi gap antara penelitian yang dulu dan penelitian yang sekarang. Ini kan tadi kan industri kuliner, bakso itu kan dia dorong. Nah, udah gitu research gap itu ada nggak yang tentang bakso ini? Bakso dorong ada nggak? Kalau nggak ada, langsung aja ke bakso-bakso ini deh. Salah satu ini ada nggak yang meneliti? Gitu. Research gap itu artinya maksudnya adalah dari teori kita ya tentang kualitas, tentang harga, keadaan di lapangan gimana? Ada gap nggak? Contoh misalkan kualitas tuh harusnya begini, sedangkan yang di lapangan itu beda. Kualitas tuh ternyata bukan soal kenyalnya, ternyata kualitas adalah soal bentuknya misalkan. Itu adalah research gap yang harus kita pertemukan nih, gitu. Ini maksudnya research gap tuh jadi ini, research gap tuh kita ngelihat bahwa dari teorinya kita dan data. Gitu. Nah, untuk penelitian terdahulu yang tadi kamu cari ya Yodi ya, itu masuknya adalah nanti di bab 3. Pada saat kita mau mendefinisikan apa sih persepsi tentang bakso, gimana pada saat kita mau bikin kuesioner, itu kita butuh penelitian terdahulu. Berarti nggak dimasukin sini? Bukan di sini. Kalau di sini adalah hasil yang pernah ada. Misalkan bakso dorong itu dulu pada tahun 90-an populer. Ada nggak penelitian yang menyatakan bahwa bakso dorong populer? Tuh. Oh. Itu. Makanya di sini tuh namanya history, saya bilang. Kalau yang itu adalah historical data, fenomena. Ini namanya fenomena nih, kuliner Indonesia. Ada rendang, ada ini, fenomenanya itu. Tapi yang paling populer apa? Kata siapa populernya? Kata CNN. Tuh, udah gitu. Dari sini kamu cek kenapa orang banyak menyukai terutama bakso sebagai makanan sehari-hari atau sebagai jajanan sehari-hari. Hal ini bisa diungkapkan oleh penelitian yang dikemukakan oleh Yodi yang menyatakan bahwa orang makan bakso seminggu 3 kali rata-rata orang Indonesia. Karena apa? Bakso mudah ditemukan, murah, mudah, enak gitu. Oke, pelan-pelan. Ini biasanya kalau Joy udah ngerti nih, Joy sama Naira, ini bahasa cewek biasanya ya. Nanti kamu biasanya kalau ke kalian ini 3 nih, kalau saya belum ngomong 3 kali belum nyambung biasanya. Udah biasa kok kayak gitu. Habis Oke. itu yang motivation tuh Bu, apa? Kenapa? Apa ya? Struktur yang paling terakhir tuh Motivation. Loh, kamu nggak bahas motivasi kok. nggak apa ya? Attitude. Bukan. Yang terakhir communication maksudnya. Yang terakhir itu jadi Nggak ada tergantung. struktur latar belakang. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Relevan. Yang 4 tuh relevan. Ini relevan nih. Ini kan tentang relevan ini nih. Coba Nih. lihat apa itu? Merek baksonya apa aja. Terus apa lagi? Oh, rasional. Rasional dan motivation. Rational and motivation. Iya, Bu, ada rasional and motivation. Rational and motivation maksudnya gimana tuh? Coba buka struktur yang aku kirim di grup yang Coba buka kesiniin aja. Ya di grup.
Ini Jay, ini. Jadi belajar menerjemahkan ya. Relevance motivation, carinya motivation juga. Coba lihat. Yang paling bawah. The main topic. Nah ini main topik kan kuliner Indonesia kan? Ada apa aja tuh? Udah tuh nomor 1. Background context, summarizing what reader needs to know before you present your information. Nah ini kan tuh, to know masakan Indonesia ada apa aja kan? Tuh nomor 2 sudah terjawab. Niche, informal research papers you should describe research gap. Nah ini kenapa suka bakso tadi yang bilang dulu orang pada suka bakso karena apa? Karena murah ditemukan. Nah cari penelitiannya kenapa bakso murah dan mudah ditemukan. Tuh cari nih, tuh itu udah nomor 3. Nomor 4, relevance how the paper fills the gap. Nih industri kuliner ya yang tadinya bakso dorong sekarang makin meningkat nih seiring dengan pola konsumsi orang ya kan, dan behavior pengennya duduk yang nggak dorong lagi, pengennya sambil duduk. Nah sehingga kehadiran bakso modern itu menjawab nomor 4 tuh. Ini jadi informal research paper introduction explain how your paper and research attempt to close the research gap nih. Jadi dari bakso ini kan ke masyarakat kan, close to the research gap, mau merujuk langsung ke bakso Afung. Kan di atas tadi belum ngomong bakso Afung, ngomonginnya bakso. Nah ini bakso Afung di sini. Udah, habis itu nih nomor 5, rational and motivation. Nah ini maksudnya modern bakso ini terhadap kualitas pelayanan tuh, ya kan? Kenapa kamu membeli? Nah ini dia. Sehingga ini kan ada kualitas harga tadi rasakan ya. Harga tambahin di sini berarti harganya. Modern bakso itu termasuknya apa aja, sehingga pada berdasarkan pendahuluan atau latar belakang yang kami kemukakan di atas, maka kami tertarik untuk mengetahui persepsi, learning, and attitude orang terhadap rasa dan harga bakso Afung gitu. Udah, kamu mah ini namanya, ini kan dia teori itu kan harus diterjemahkan, itu maksudnya. Ketika ini ada teori, penerapan di lapangan gimana lah ini penerapan di lapangan. Terjemahan saya apa ya? Saya nih masih galau ya, bawa aja. Oh ya, ini literatur review sebentar. Kalau literatur review apa tadi Jay? Perception ya Jay ya? Perception, learning dan nah ini A, B, C. terus Pilih satu. Nah pilih satu yang sesuai ya. Jadi pada penelitian ini kami merujuk ya berarti ya. Jadi kok gini sih? paling relevan gitu. Merujuk ke siapa? Terus sama abis perception apa? Naira? Learning. Sama, learning juga gitu. A, B, Sampai habis. Iya. Sampai nemu. Dia nih masih ada sih ini di sini. Udah gitu attitude ya. Sama juga di sini A, B, C. Gitu. Nanti diambil satu ya. Ini satu. Yang paling menyesuaikan. Jadi dibilang bahwa pada penelitian ini definisi learning kami mengacu kepada siapa. Gitu. Oke. Oke, boleh. Jangan this study sayang, tapi apa itu? This is about perception, right? Yeah. Oh, berarti langsung aja. Consider this three perspective. This study, in this study, perception refers to Shipman and Wissenbluth 2019 gitu. Kasih tahu ini adalah tentang persepsinya. It's not about the study, but about the definition of perceptions. Bu, jadi ini Bu, saya mau meluruskan. Jadi kan ada dua pemikiran nih. Pertama, saya tanya ke Viko itu kan dia punya literatur reviewnya yang benar-benar membahas tentang kopi gitu loh. Itu nanti aja deh, Yodi, jangan dipikirin dulu biar kamu nggak pusing. Ini aja dulu. Jadi ini kita nyarinya teori dasar. Teori dasar. Literatur review is basic review sebenarnya. The basic. Benar-benar khusus untuk literatur saja. Jadi dia tidak ada pengaruh ke judul mau apa,
selama masih membahas perception learning sama attitude masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai karena ini basic dulu. Nanti kalau yang tentang penelitian terdahulu nanti tempatnya, makanya tadi saya bilang si Viko tuh ngerjain bab 4 bukan bab 2. Tuh, bab 3 dan bab 4, bab 2-nya kosong. Oh. Kayak tadi si Viko garuk-garuk. Makanya jangan dilihat dari teman kamu, kalau bingung nanyanya ke saya. Biar nggak sesat teman kamu sama bingungnya. Oke, yaudah gitu aja dulu ya. Oke. Jadi pendahuluan, literatur review. Habis itu literatur review part 2 part 3 berarti? Enggak, ini dulu aja. Pokoknya part 2 part 3. Ini kan part 3 adalah tadi harga sama apa, Joy? Kualitas ya, Joy. Itu masuk part 3-nya kalian. Nah, yang di Price? Ini price terus sama sosial media, karena ibu kan ada tampilin tuh, kita pilih satu. Kalau sosial media nggak usah, kalau nggak ada. Nah, Bu, ini jadi gimana Nggak ada, Bu nggak ini? apa-apa. Part 3 yang Ibu kasih. Kita Kenapa? ini pilih atau Enggak, gini loh. contoh gitu? Kalau misalkan ini nanti ini belum, kita masuk dulu kita sampai ke sini dulu deh. Misalkan part 3-nya masukin ke harga sama ke rasa dulu kan. Udah stop dulu. Ini nanti ini buat kita bikin apa namanya? Kuesioner nanti belakangan. Jadi belum ini? Belum, udah tunggu dulu. Makanya jangan ngerjain dulu. Jadi untuk Pak Tita, Bu, kita sebenarnya masih sama literatur yang hampir mirip. Tapi khusus untuk ini nih tadi apa tadi, harga dan rasa ya. Ya, gitu. Udah ya Di. Udah, coba lihat yang part 3-nya. Kamu maksudnya gimana sih? Soalnya itu kan kemarin, ini emang Raihan sih, hai. Kemarin sih kata Ini Raihan. belum, ini nanti. Kata Raihan dia kan bilang ke Ibu tuh ngechat, Bu, kelompok saya sudah ada nih family and reference groupnya katanya. Karena dia memang udah ke situ. Kalau kalian ini nggak usah, nggak apa-apa dulu. Nanti sampai ini dulu deh, sampai sini aja dulu deh, sampai part 2 dulu deh Yodi. Yang ini nanti sambil kita bikin kuesioner deh, yang terakhir, yang nomor 4. Tapi ini disuruh cari literatur review ya? Ya nanti literatur review itu bukan kayak begini bentuknya. Nanti lihat deh, kamu udah stop dulu aja, nggak usah. Kamu kalau nggak paham, tadi saya kasih kisi-kisi latar belakang aja nggak paham, udah sini dulu aja, sampai part 2 dulu deh selesai. Nanti kita part 3 bareng-bareng aja, karena tersesat semua tuh teman-teman kalian juga. Ya, wajar karena ini kan riset ya, baru kan, belum pernah ya megangnya. Iya. Nanti kalau Pak Tita kan ibu bilang nanti kita lomba semua, berarti kemarin ibu sempat bilang sebelum sampai masuk sekolah PS liburan itu tuh kita bikin udah ada pertanyaan sama 30 responden. Kalau 30 responden itu nanti aja buat bayangan dulu, kalian mau nanyanya apa aja, buat bayangan. Nanti kita akan formulasikan lagi sesuai dengan ini. Nanti biasanya kalau kalian udah ada pertanyaan ya, itu tuh nanti akan saya masukin, oh ini masuk ke variabel A, oh ini masuk variabel B, ini variabel C gitu. Jadi pertanyaannya kita kalau usah bikin standar, kita lebih bikin umum general gitu. General dulu aja tentang bakso, tentang kalau ngomongin rasa apa aja pertanyaannya gitu. Dan nanti baru kita lihat apakah ini nanti masuk ke variabel A, B atau C gitu. Bisa untuk pertanyaan idealnya berapa pertanyaan? Kita minta 10 sih. Nah, sebenarnya nggak ada idealnya, tergantung jumlah variabel dan subvariabelnya sebenarnya. Makanya nanti kita lihat satu-satu. Nanti Joy pokoknya bikin 10 dulu. Nah, boleh jadi nanti di antara 10 itu yang kepake cuma 4 nih, yang sisanya harus bikin lagi. Gitu kan? Nah, itu. Tapi kita dosen sepakat untuk bikin 10 dulu. 10. Jadi kalau misalnya udah ada pertanyaannya, kita konsul ke ibu, Bu ini boleh disebarkan atau belum? Pokoknya nggak boleh sebar dulu sebelum kita ini. Nanti bahkan kalimat pertanyaannya akan saya bantu untuk menerjemahkan. Kalau enggak nanti kayak Yodi keder lagi. Oke? Bu, jadi ini latar belakang kita nggak jelas perception learning dan attitude. Kenapa? Nggak ada dijelasin dong kalau sudah di akhir gitu. Ya sudah lah dijelaskan kan. Maksudnya ini kan tadi persepsi bakso, persepsi apa ini masuk sini Yodi. Gini, masukin. Kalau enggak kamu tulis dulu deh apa adanya segini deh. Udah. Pokoknya ikuti raga Iya. dulu ya. Kalau Joy udah ngerti ya Joy ya. Joy udah paham. Tapi nanti kalau kamu bingung udah deh ikutin aja dulu segini. Nanti saya suruh coba tambahin ini gitu. Udah ikutin aja dulu gini deh. Nih ceritanya. Oke ya. Tuh cari datanya sampai dapat. Bu, timelinenya emang kekejar ya Bu ya sampai UASU? Kalau saya udah bikin pasti kekejar lah. Kamu gimana sih? Kita kan Ini kita berarti sebar responnya kan setelah liburan berarti? iya.
gue udah punya. Ya sekarang respondennya mau siapa? Lagi puasa juga. Ya udah, gitu dulu ya. Ini kasihan teman-teman digital marketing nih udah mau masuk mereka. Nah, teman-teman IT. Oke ya, nanti kasih tahu saya ya.